ditemukannya kapan gitu di Sama mungkin pembuahannya? kemungkinan berhasilnya kali ya. Oh gimana tuh? Iya, kalau- besar Malah mana? lebih besar IVF ya? Iya, kalau di insem, kalau kita kasih obat terlebih dahulu baru di insem itu kemungkinannya 10-15%. Keberhasilannya. Iya, keberhasilan meningkatkan 10-15%. Kalau Kalau bayi tabung dia bisa naik tuh 30-40%. iya, jadi Per kalau buat siklusnya. yang mau program langsung aja cus bayi tabung. Cus. Tapi Itu biayanya kayak juga di mahal. 4,7. Oh my god, gede Double bayi banget. kembar aja digabungin ya segitu. Makanya selamat hari ibu kemarin aku ulangi lagi selamat hari ibu sekarang. Aduh makasih. Sampai Kasihan ramping banget. sekarang ya. Bener, tapi Gede sekarang banget, ramping. 4,7. Iya tapi tinggi kan. Sekarang Oh my beratnya God. di yang lain dok, dosa. Tapi ini kayaknya kalau tetangga kita kalau mau ngobrol, mumpung ada Pak Dokter, untung ada juga Ijong dan Dena nih keluarga yang memiliki anak kembar kan mau tips-tipsnya kira-kira gimana ya kan? Langsung aja share ke www.globaltvmobile.com atau Twitter kita di @morningbeb_gettv. Oke, jangan lupa ya temanya lucunya punya anak kembar. Saat lagi kita akan kembali tetap di Morning Beb. Oh, ngomongin soal anak kembar emang gak ada habisnya ya, bener ya. Ini juga ada yang mau live chat nih sama kita nih, mau nanya-nanya sama keluarga ini dulu nih, Ijong dan Dena nih. Dari Marcella, gimana cara terbaik mendidik Marcella anak Zalianti. Bukan, Oh, bukan. Marcella Lumoma. Oh iya. Oh, Gimana cara terbaik mendidik anak kembar yang beda gender? Mohon tipsnya. Nih, walaupun masih kecil, pasti kalian banyak mencari ilmu. Terus tadi gue denger kan masuk Twin Indonesia, Iya. pasti kan banyak sharingnya segala macam. Gimana sih cara terbaik menurut kalian untuk mendidik anak kembar beda gender? Aku banyak browsing, terus ikut grup itu membantu banget karena jadi kita di WhatsApp grup gitu kan, Iya. sampai wow nonstop deh gitu. Jadi kalau Mulai anak arisan, Iya, segala makanya macam sampai itu kayak bikin kue biasanya. apa semuanya gitu. Terus sampai kita juga kalau misalnya anak kok ini sakit gimana ya, ini gimana gitu, selalu konsul sama ibu-ibu yang udah kembarnya tuh udah gede-gede gitu. Gitu. iya. Dan, Tapi kenapa Beb? enggak apa-apa terus, Beb. Ya kalau cewek sama cowok kan kadang begitu kan. Kalau cowok tuh pengen ngajarinnya jadi pemimpin, bertanggung jawab. Cewek itu yang lembut. Sebenarnya gini, aku kan anak pertama yang Sean, anak kita Beb. Yang Anak kita kan di sini kita Lupa, sama istri. Kami istri anak Lupa. kita. Anak kita yang pertama nggak, maksudnya yang Alina kan aku nggak biasain kalau misalnya apa-apa tuh hati-hati, jijik gitu. Jadinya akhirnya dia nggak takut gitu. Iya, sama. Iya kan, kalau Sean kan ada kotoran aja, gitu. Iya. Peliharaan. Kayak Embun ya anak kita juga ya. Embun. Itu doyannya pelihara apa coba kalau di rumah? Ih, ada cicak aku mau pelihara. Iya, ada kecoa aku mau pelihara. Sangkanya semua binatang peliharaan. Saking kita emang ngajarin binatang itu semua disayang, tapi ya ini yang jorok, ini nggak boleh, tapi nggak takut sama sekali. Iya. Padahal cewek ya kayak mamanya banget. Kayaknya ada Banyak cicak banget ngelewat anaknya ya. terus ngelirik digencet kayak cicak doang loh. Beb, Beb. kalau di sini orang finance doang ini. Oh iya. Tapi ngobrolin soal pasangan baru menikah, ada ini nggak dok? Bisa langsung nikah nggak? Langsung hamil nggak sih dok sebetulnya? Bisa lah, Beb. Jadi dari pasangan suami istri yang Kemungkinannya? langsung menikah itu biasanya 6 bulan pertama 75%-nya udah hamil. Oh. 75% loh, Beb. 75%-nya. Apalagi kalau benar-benar perawan ya, Dok ya. Iya. Kalau di sampai ketawa. Salah ya aku ngomong ya? Jadi kayaknya Bener dok? Iya kan? Bener kan? Soalnya habis gitu. Langsung gitu. jadi. Iya kan? Ya kan, Dok? Nah, masalah gitu dan begitu, gitu. Ngomong apa sih gitu-gitu? Silakan dok, 75%. Di 12 bulan pernikahan biasanya 80-85% hamil. Gitu. Di Baru berapa setelah bulan pernikahan, sorry? 12 bulan. 12 bulan. Berarti waktu itu kalian lebih dari 12 bulan? Lebih. Berarti masuk yang 15% gitu ya dok ya? Iya. Terus 1,5 setelah itu? Nanti tahun kedua dia 90-95% hamil. Kalau kita lihat di tabel situ, Ya, dari 200 pasangan yang ingin hamil, di bulan ke-6 udah tinggal sisa 50. iya. Jadi 75% hamil tuh di 6 bulan pertama. Oh itu pasti ya, berarti kalau... Ya menurut angka ya. Ya menurut angka kan pasti maksudnya secara matematisnya ada ininya gitu hasil dari Iya, secara penelitian gitu. penelitian. Berarti kalau lebih dari setahun, lebih dari 2 tahun
Ya Lebih bisa. baik diperiksa gitu ya. Iya bisa apa namanya? Ada program untuk ingin hamil atau program pasangan infertilitas. Salah satunya inseminasi atau IVF, bayi tabung ya. Inseminasi itu apa sih dok sebetulnya? Seperti apa prosesnya? Iya, jadi inseminasi itu pertama kita berikan obat dulu untuk membesarkan telur. Itu dapat dilihat di gambar di kanan. Ini. Lalu nanti kalau nanti kita lihat, kita observasi telurnya cukup baik atau tidak, berapa jumlahnya, diameternya bagus atau enggak. Baru nanti kalau udah sesuai, nanti spermanya kita ambil, kita kolek, diputar gitu, dipilih yang terbaik, Ya. baru kita semprotkan ke dalam rahim ibunya. Oh gitu. Nanti- Itu Jadi ntar spermanya bisa ketemu telurnya tuh. sama-sama disemprot berarti ya dimasukin ke dalam ya. Ini kalau Lena sama Ijong nih kan sempet katanya ikut program inseminasi dan gagalnya kenapa waktu itu kalau secara kedokterannya? Ya mungkin belum saatnya, terus emang kita pada saat itu emang lagi mau mulai hidup sehat gitu. Oh gitu. Jadi memang ternyata malah dapat dua langsung. Dapat dua. Langsung kembar ya. Belum Langsung dikasih waktu itu kembar. mungkin. Udah itu kita rumah sakitnya sama, Beb. Dokternya aja beda. Dokter anaknya sama juga. Anak sama. Oh gitu. Iya. Dokter Oh iya ya bener ya kamu iya ya kan aku yang nganterin dong. Oh iya, Rumah sakit iya. benar ya. Masa lupa? Dokter iya, kandungan aku ganteng juga, Beb. Iya, sama kayak dokter. Sama dokter Eka. Eka. Dena juga sama, dia milih-milih malah dokternya. Ya kan? Semangat jadinya Iya, tiap awal bulan tuh. Kalau Gimana diperiksa dia perasaan kita semangat. sebagai suami Iya. ya? Maaf nih dok ya. Dokternya milih yang ganteng, terus Sama juga dia ya? pokok-pokok akhirnya dia pokok-pokok. Iya makanya, pas Ah, jomblo-jomblo kita dokter keluar. Ivan. Dokter Ilham juga kenal. Iya. Aduh gitu. Terus ada proses lagi tadi apa namanya dok? Iya, bayi tabung ya. Bayi tabung itu kita ambil telurnya, lalu kita temukan dengan sperma, kita satukan di luar. Oh di luar. Baru ntar kalau udah membelah, baru kita masukkan ke dalam rahim. Oh jadi perbedaannya hanya itu ya dimasukkannya kapan gitu di Sama mungkin pembuahannya. kemungkinan berhasilnya kali ya. Oh gimana tuh? Iya, kalau- besar Malah mana? lebih besar IVF ya? Iya, kalau di insem, kalau kita kasih obat terlebih dahulu baru di insem itu kemungkinannya 10-15%. Keberhasilannya. Iya, keberhasilan meningkatkan 10-15%. Kalau Kalau bayi tabung dia bisa naik tuh 30-40%. iya, jadi Per kalau buat siklus ya. yang mau program langsung aja cus bayi tabung. Cus. Tapi biayanya kayak juga mahal dibayar. banget itu. Mahal ya, Iya, Dok, kalau bayi mahal. tabung. Per siklusnya juga mahal. ya cukup mahal. Cuma sekarang juga ada beberapa yang harganya terjangkau ya. Terus ada juga risiko kehamilan kembarnya. Jadi Ini kalau itu gimana? ada penanganan infertilitas gini biasanya ada risiko untuk kembar. Contohnya seperti insem. Insem risiko kembarnya 10-15%. Oh, Lalu kalau bayi tabung kemungkinan kembarnya 20-25%. oh gitu. Gitu. Nah, Yang habis mau di terapi infertilitas tiba-tiba dapetnya kembar tuh biasanya kan. Oh, Nah, seneng tuh. kembar 4 gitu bisa dok? Bisa lah. Bisa aja kalau insem bisa, bayi tabung juga bisa. Teman bayi tabung biasanya kita cuma masukin 2-3 telur. Jadi biasanya kalau nggak kembarnya 2, kembarnya 3. Tapi di Indonesia sendiri, misalnya nih, kita udah hamil, udah punya anak, terus kan pengen punya anak kembar, punya anak lagi. Misalnya bayi tabung hanya dapat 1 ya, misalnya 1 perempuan, terus the next-nya dia pengen cowok. Di sini nggak bisa milih ya dok ya? Sekarang sih udah mulai Udah mulai dibolehkan? udah mulai dibikin regulasinya. Cuma mungkin yang terbaru sih katanya anak kedua ya baru bisa sex selection. Oh, oke. Tuh. Dulu soalnya nggak boleh, maksudnya mungkin hanya beberapa negara yang membolehkan memilih gender. Karena kan mungkin tujuannya membantu kehamilan, bukan membantu untuk Iya. ya kan Playing belum buat- usaha, belum selesai, belum apa. Tapi kalau ada indikasi medisnya seperti turunan talasemi atau ada indikasi sosial Iya, seperti iya. saya ingin banget ini, cuman bisa anak kedua. Oh, Yang nggak boleh itu kalau ibunya kita pinjem, Oh, Surrogate mother. surrogate mother namanya. Surrogate Oh, mother iya, ada iya, juga iya. kan? Kayak di India gitu tuh sering tuh. Oh, Jadi iya, telur iya, maksudnya diambil dari orang lain, masukin ke rahim orang lain. itu yang nggak boleh ya, Iya, masih regulasinya mesti- sedang diatur gitu ya. Nggak boleh kalau di Indonesia. Tapi boleh di Indonesia, itu yakin juga itu telur atau sperma dari itu pasangan, nggak mungkin itu keren dok. Mungkin aja itu nanti aja ya kalian ngobrolnya ya, kita kasih aja tetap di morning. Ketukar. Aku segila ini, aku
dokter dong. Iya. Kita